Shalom teman-teman dipenuhi dengan sukacita Kristus. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebelum memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami berterima kasih, kembali kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga akhirnya kami bisa berkumpul kembali di pagi hari yang indah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar renungan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan People come and people go, but God will always stay with us. Ayat yang saya ambil untuk renungan pada pagi hari ini yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 yang bunyinya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. People come and people go just like the wind blows. Artinya, orang datang dan orang pergi sama seperti angin bertiup. Nah, istilah ini sudah digambarkan dalam Pengkhotbah di pasal 3. Pasal itu mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu pasti ada masanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ada dua jenis kekuatan yang dikenal banyak orang atau bahkan kita sendiri mengenalinya, yaitu mendapatkan dan mempertahankan. Mendapatkan dan mempertahankan, keduanya sama-sama membutuhkan suatu perjuangan. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada satu hal yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa dilakukan, yaitu melepaskan. Melepaskan di sini lebih mengarah pada pembahasan mengenai melepaskan seseorang. Mungkin atau sudah tidak mungkin lagi ya, ada saat dimana kita semua pasti pernah sulit atau bahkan tidak bisa merelakan kepergian seseorang. Entah itu yang pergi adalah keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang kita cintai. Kalian juga pernah tidak sih merasakan terpaksa merelakan kepergian seseorang hanya karena keadaan atau terdesak oleh keadaan sehingga kita harus melepaskan seseorang tanpa keinginan dari kita sendiri? Saya yakin banyak dari kalian yang sudah pernah merasakannya. Dalam hidup ini, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk selalu bersama kita. Jika kita melakukan hal itu, sama halnya seperti kita bersifat egois kepada orang lain. Kita kembali lagi mengenai melepaskan. Melepaskan adalah sebuah sikap yang menyatakan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan diri kita sebagai pemegang kendali penuh atas kehidupan kita masing-masing. Ketika kita melepaskan kepergian seseorang, hal itu bukan berarti menandakan kita bahwa kita menyerah atau menandakan bahwa kita lemah. Jangan pernah genggam terlalu erat siapapun yang datang ke dalam hidup kita semua, karena mereka tidak akan berada di dalam hidup kita terus. Kita tidak tahu kapan mereka akan pergi dan apakah mereka akan memilih untuk bertahan maupun pergi. Kehadiran orang-orang ke dalam hidup kita tentunya berasal dari Tuhan, dan Tuhan sendiri tentunya memiliki alasan mengapa Dia mengirimkan orang-orang tersebut ke dalam hidup kita. Tuhan juga pasti mempunyai alasan ketika kita harus melepaskan atau ditinggalkan oleh mereka. Contoh sederhananya adalah ketika kita kehilangan sahabat. Saya tidak tahu apakah kalian pernah merasakan kehilangan sahabat, tetapi menurut saya pribadi, sahabat adalah seseorang yang selalu ada dan menjadi support system kita setelah keluarga, dan yang sekaligus menjadi tempat di mana kita bisa menceritakan semua keluh kesah dalam kehidupan ini. Mungkin sudah banyak dari kalian yang pernah mendengar kutipan yang dibuat oleh Khalil Gibran yang berbunyi, tidak ada sahabat sejati, yang ada hanya kepentingan. Teman-teman semuanya, tentu saat kita berteman, kita memiliki banyak alasan dan banyak macam kepentingan. Contohnya ketika kita berteman atau bersahabat dengan ini, itu karena kita sefrekuensi atau kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Atau kita bisa juga beralasan karena dia baik, dia pintar, sehingga kita bisa
mengerjakan tugas bersama. Banyak sekali macam alasan yang bisa kita sampaikan ketika kita ditanya mengapa kamu berteman dengan ini, mengapa kamu bersahabat dengan ini. Teman-teman, tidak selamanya orang itu bisa bertahan sama kita. Seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu pasti ada yang pergi meninggalkan kita. Atau bahkan kita yang pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan bukan hanya bersifat negatif, tetapi ada kalanya di mana meninggalkan itu bersifat positif. Di mana saat kita meninggalkan seseorang atau saat kita ditinggalkan oleh seseorang, itu bertujuan demi kebaikan kita bersama. Nah, dari yang namanya kehilangan, seharusnya kita menjadi lebih bisa belajar untuk menghargai waktu dan momen-momen yang Tuhan berikan kepada kita bersama orang lain, di mana momen-momen tersebut bisa dipenuhi dengan sukacita maupun dukacita. Jangan pernah lupa juga bahwa kehilangan juga berasal dari Tuhan. Maka dalam kehilangan, kita selalu dapat memegang janji Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cry as hard as you want to, but always make sure when you stop crying, you'll never cry for the same reason again. Ingatlah selalu bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita selamanya. Jadi, sekian renungan pagi yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga renungan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami dengarkan bisa memberi kami pembelajaran mengenai kehilangan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami semua agar kami bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Juga selalu sertailah kami dan lindungilah kami dalam menjalankan aktivitas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.